Halo citizens di seluruh dunia, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan informasi pilihan seputar Manchester City. Di antaranya, De Bruyne gagal tutupi rasa frustasinya, Haaland cuma butuh waktu nyetel, Man City masukkan MU ke daftar pesaing, dan penyebab City mundur kejar Cucurella. So citizens, let's talk about it. Buang peluang dan belum nyetel, Erling Haaland belum terbiasa di Man City. Performa Erling Haaland di laga Community Shield 2022 kemarin jadi sorotan tersendiri. Striker baru Manchester City itu dianggap tidak bermain maksimal. Nahasnya, Haaland justru dikritik karena membuang peluang matang di menit akhir yang bisa mengubah skor jadi seimbang. Lantas, apakah Haaland pembelian gagal? Performa tak maksimal Haaland juga dibicarakan oleh analis Premier League Frank McAvenny. Menurutnya harus diakui bahwa Haaland tidak bermain maksimal di laga tersebut. Biar begitu, McAvenny yakin tidak akan ada masalah berarti. Satu laga tak maksimal tidak akan langsung menjatuhkan Haaland. Saya kira tidak runtuh kepercayaan diri, dia memang memikul beban harga tinggi, tapi dia tampak percaya diri. Di bursa transfer modern ini dia adalah yang terbaik, dia striker terbaik yang tersedia. Namun mungkin dia butuh 2 atau 3 pertandingan untuk memberikan yang terbaik. Man City menyuguhkan permainan yang jauh berbeda dari tim-tim lain. Mereka coba membawa bola sampai masuk ke gawang lawan. Itu hal baru bagi Haaland. Dia pasti akan membuang peluang, tapi begitu bisa mencetak gol, dia akan terus membuat banyak gol. Menurut saya, dia adalah striker top. Haaland harus membiasakan diri dengan gaya main Man City. Dia pasti sudah memahami itu sebelum bergabung. Saya pun tidak ada masalah dengan dia membuang peluang. Kevin De Bruyne mulai ngerasa kecewa terhadap Erling Haaland di laga Manchester City versus Liverpool. Bintang Manchester City Kevin De Bruyne gagal menutupi rasa frustasinya dengan Erling Haaland dengan keduanya mengalami beberapa masalah. Menurut laporan dari Mirror, Kevin De Bruyne dan Erling Haaland dipilih sebagai starter untuk juara bertahan Liga Premier pada hari Sabtu selama pertarungan Community Shield mereka dengan Liverpool. Sementara itu adalah prospek yang menggiurkan untuk melihat duo ini terhubung di Stadion Etihad sepanjang kampanye. Tampaknya mereka belum berada pada gelombang yang sama. Menurut laporan dari ESPN, pemain asal Belgia itu menunjukkan rasa frustasinya dengan rekan setim barunya setelah dia mengharapkan dia untuk berlari di belakang pertahanan The Reds. Tetapi mantan bintang Borussia Dortmund itu tetap diam. Kevin De Bruyne sangat marah dengan keputusan itu saat dia mengangkat tangannya ke udara dengan putus asa. Pasangan ini kemudian dilaporkan melakukan percakapan pribadi di lapangan saat mereka berusaha untuk lebih memahami sebelum gelandang itu ditarik dari aksinya di pertengahan babak kedua. Pendukung pasti akan berharap pasangan ini dapat menjalin lebih banyak hubungan selama kampanye. Manchester City tetap masukkan MU sebagai pesaing gelar Premier League. Gelandang Manchester City Rodri menyebut 5 rival mereka dalam persaingan gelar Premier League musim 2022-2023. Salah satunya musuh sekota mereka, Manchester United yang hanya menargetkan finish 4 besar. Pemain Spanyol itu menyebut selain MU dan Liverpool, mereka juga akan menghadapi pertarungan gelar dengan Chelsea, Tottenham Hotspur, serta Arsenal. Menurutnya, 4 tim lain selain Liverpool mampu berjuang untuk mendapatkan trofi Liga Premier. Bukan hanya Liverpool, tetapi Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United. Kami hanya harus fokus pada diri kami sendiri seperti biasa. Fokus pada setiap pertandingan dan kami akan melihat apakah kami bisa meraih 3 gelar Liga Premier berturut-turut. Mereka adalah tim top dan memiliki pemain hebat di setiap posisi seperti kami. Mereka, Liverpool, sangat menuntut. Mereka tim top dan memiliki pemain hebat di setiap posisi seperti kami. Ini sangat intens. Apakah itu Etihad, Anfield, Wembley, atau stadion lainnya, levelnya sangat tinggi.
Penyebab peluang Manchester City boyong Marco Kurela sudah tertutup. Peluang Manchester City untuk memboyong bek sayap kiri Marco Kurela dari sesama klub Liga Inggris, Brighton and Hove Albion kemungkinan besar sudah tertutup setelah The Seagull dikabarkan mengakhiri negosiasi. Dikutip dari Football Espana, Selasa 2 Agustus 2022, berakhirnya negosiasi antara kedua klub tersebut karena Manchester City enggan menyanggupi permintaan 50 juta euro atau sekitar 770 miliar dari Brighton untuk Marco Kurela. Selama beberapa pekan terakhir, tidak ada perkembangan signifikan dari negosiasi transfer Marco Kurela dan Manchester City hanya mau mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro atau sekitar 462 miliar rupiah. Sikap Brighton yang memagari pemain asal Spanyol tersebut tidak terlepas dari masih panjangnya kontrak dari Cucurella di Stadion Amex hingga 30 Juni 2026 mendatang. Keinginan Manchester City mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu juga didasari dari keberhasilannya melakukan adaptasi dengan Liga Inggris setelah pada musim panas tahun lalu pindah ke Brighton dari klub Liga Spanyol Getafe. Pemain asal Spanyol itu kini menjadi salah satu bek sayap terbaik yang menarik perhatian banyak orang di Liga Inggris setelah pada musim lalu mencatatkan penampilan yang cukup menjanjikan bersama Brighton. Legenda Liverpool sindir fans yang saling membandingkan Erling Haaland dan Darwin Núñez. Legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan kritikan pedas pada para fans yang saat ini sering membandingkan dua pemain baru Liga Primer, yaitu Erling Haaland dari Man City dan Darwin Núñez dari Liverpool. Dalam kritikannya tersebut, Carragher mengatakan hanya fans badut saja yang langsung menyerang Haaland setelah kegagalannya dalam membela City di laga melawan Liverpool dengan skor akhir 3-1. Melalui akun Twitter pribadinya, Carragher menuliskan beberapa sindiran yang cukup menohok terhadap para fans dari kedua kubu yang saling beradu pendapat mengenai siapa yang paling hebat di antara keduanya. Kompilasi perdebatan mengenai Haaland akan muncul di semua sudut minggu ini, seperti Núñez minggu kemarin, dari para badut yang tak pernah menendang bola sepanjang kehidupan mereka, tulis Carragher melalui akun Twitter resminya. Seperti yang diketahui sebelumnya sendiri, Darwin Núñez juga sempat mendapatkan banyak kritik dan cemoohan karena performa awalnya yang tak terlalu apik. Akan tetapi pada akhirnya, mantan striker Benfica tersebut berhasil membuktikan dirinya dengan mencetak banyak gol untuk Liverpool di laga pramusim.